Muspika Kecamatan Ciomas berikan peringatan pembongkaran ruko di kawasan Villa Ciomas, pemilik ruko pasrah. Bogor, target tipikor. Sejak berdirinya ruko-ruko yang ada di kawasan Villa Ciomas yang masuk ke wilayah Desa Ciomas Rahayu hampir puluhan tahun, pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 harus pasrah untuk dilakukan pembongkaran sejak sebelumnya pihak pemerintahan Kecamatan Ciomas memberikan peringatan 7 hari sebelumnya kepada para pedagang ruko tersebut. Menurut Camat Ciomas Cairuka Judianto, pembongkaran ruko yang ada di kawasan Villa Ciomas sebanyak 23 ruko termasuk juga ada pos keamanan yang dibongkar. Sebelumnya pihak pemerintah Kecamatan Ciomas sudah memberikan peringatan 7 hari sebelum pembongkaran, dan hari ini dengan kesadarannya sendiri para pedagang ruko yang menempatinya membongkar sendiri. Adapun untuk melakukan pembongkaran sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya. Dikarenakan pada saat tersebut dalam kondisi COVID-19, dengan demikian dengan berbagai pertimbangan untuk melakukan pembongkaran diundur waktunya. Sedangkan setelah dibongkar nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat yang ada di Villa Ciomas akan merasa lega dengan kondisi yang dilakukan ini akan berdampak meminimalisir terjadinya banjir yang kerap dirasakan warga perumahan. Adapun keterlibatan dalam pembongkaran ini meliputi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Muspika Kecamatan Ciomas serta berbagai dinas dan instansi terkait. Mudah-mudahan dengan dilakukan pembongkaran ini akan berdampak positif bagi kenyamanan warga khususnya Villa Ciomas. Ahmad Yani melaporkan. Yang berdiri di atas lantai, ya, hari ini kita rapikan, ya, mudah-mudahan tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan kemacetan. Dan itu, ya. Selain daripada ini kegiatannya dari depan sampai mana, Pak? Jadi ini kegiatannya, ya, ini di pintu masuk, ya, pintu masuk di jalur ini masuknya dua desa, ya, dan satu kelurahan, ya, yaitu Desa Ciomas Rahayu dan kanannya Kelurahan Padakula. Jadi tujuannya agar saluran air ini, ya, lancar, ya, karena dengan adanya bangunan-bangunan liar ini, ya, itu menghambat saluran air yang menuju ke sungai, ya, atau sehingga menimbulkan banjir, termasuk menimbulkan kemacetan, ya, kemacetan karena ini letaknya di pintu masuk, ya, pintu masuk perumahan Villa Ciomas. Pembongkaran ini memang sudah ada info ke desa, Pak? Oh iya, jadi harus perlu saya sampaikan, ya. Jadi ini berdasarkan surat keluhan warga perumahan Villa Ciomas Indah, yaitu yang disampaikan melalui BPD sebetulnya. Dan BPD pun sudah merapatkan dan akhirnya dituangkan dalam surat aspirasi warga, kan, aspirasi warga. Dan kami setelah mendapatkan aspirasi warga, kita rapat dengan semua dari DPD, LPM, RT RW, kita undang. Ini baiknya seperti apa? Karena ada sebagian hak warga pun yang terganggu. Punten, ya, bukan kami menghambat usaha ekonomi dagang, tidak, tapi yang namanya aturan ya tetap kita harus tegakkan. Tapi saya sampaikan juga bahwa di lain pihak penegakan perda perlu, tapi aspek mempertimbangkan aspek ekonomi, usaha, dan keamanan juga, kenyamanan. Karena ada sebagian warga yang memang terganggu, ada yang memang terganggu terhadap usaha. Akhirnya kita rapat, kesepakatan bersama. Dan kalau bicara belah sana itu sebenarnya masuknya Kelurahan Padakula. Kalau saya bicaranya Desa Ciomas Rahayu, ya kan. Karena kebetulan yang mengajukan aspirasi dari perumahan Villa Ciomas Indah, warga kami, ya udah kita buat layakan surat ke kecamatan maupun ke Satpol PP Kabupaten Bogor, mangga. Karena ini kewenangan ada di Kabupaten Bogor melalui Satpol PP. Pertimbangkan aspek-aspek yang saya sampaikan itu. Ternyata berapa minggu kemudian, ya inilah keluar di Satpol PP. Seperti itu sih. Dan sebelumnya pun sudah kita sosialisasikan, sudah kita ada surat teguran dan kita mengundang Pak
seperti itu. Ya, Biasanya sudah ada berapa tahun? kalau berapa tahun ya Bu Pak Bayan. Nah ini ya, saksi Bapak berapa tahun kios Yang dibongkar ini. yang dibongkar ini? Yang kiosnya Bapak dulunya zaman Bapak 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Ya, seperti itu. Jadi 20 tahun ini berdiri, Ya, baru sekarang dibongkar ya? kalau menurut informasi ya, punten karena saya PJ baru ya, jadi informasi sebenarnya ini wacana udah berkembang ya, cukup lama, hanya baru terrealisasi mungkin ya hari ini, itu aja sih. Pemiliknya atau penyewa kios ini warga. Apa pembongkaran bangunan ini, apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya? Kalau pemberitahuan sih ada. Kalau sebenarnya ini masalah ini udah beberapa kali, cuma biasanya sih biasa normal lagi. Cuma permasalahannya kalau yang kemarin tuh langsung datang surat pembongkaran dikasih waktu 7 hari kerja. 7 hari, 7 kali 24 jam harus ada pembongkaran. Ya kita sih sebagai pedagang juga warga negara yang baik juga ya kita mengikutin aja lah. Caranya kita nggak akan satu, kita juga nggak punya hak ya. Ini kita tim dari kabupaten didampingi oleh Kabupaten dan Polres berkolaborasi dengan Muspika, ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada Tramu, termasuk dengan Limas, baik Limas Kabupaten atau Limas Desa. Saya ucapkan terima kasih nih pada Muspika, jajaran Muspika, Pak Camat dengan jajarannya, pada itu kita menindaklanjuti apa yang dipermasalahkan oleh masyarakat khususnya di 2 desa Kecamatan Ciamas mengenai permasalahan bangunan liar yang ada di bahu jalan. Dan hari ini kita mengambil tindakan sesuai dengan Perda 4 yang ada di Ciamas. Di 2 desa Ciamas Rahayu dengan Pada Suka. Dan hari ini mau dibongkar termasuk pos Kamdes ini yang akan kita bongkar juga, dan pihak desa sudah menyiapkan untuk penggantinya nanti. Dan kami terus akan melakukan penertiban ini di 40 kecamatan yang namanya gangguan Kamtibnas Pantibung akan kami termasuk Pekap akan kami tindak-lanjuti dengan aturan yang ada. Jadi hari ini tim dari kabupaten termasuk berkolaborasi dengan Muspika melakukan penertiban yang mengganggu ketertiban umum tepatnya di desa dan kecamatan Ciamas. Dan kami tidak akan pernah berhenti, bukan hanya penertiban pangli bangunan liar, tapi kami pun melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut masalah ketertiban umum, diantaranya pedagang kaki lima, tempat hiburan, kemudian galian seks itu Kabupaten Bogor. Jadi hari ini kami terus akan melakukan menegakkan aturan yang ada, khususnya di bumi Tegar Beriman di 40 kecamatan. Untuk Bogor sendiri Pak, itu wilayahnya akan dibongkar atau gimana Pak? Ini billboard ini setelah saya cek ternyata billboardnya ini berizin, jadi makanya ini kemungkinan akan kita tinggal dan kita akan tindak lanjuti dengan koordinasi dengan BPKPP. Setelah dicek tadi IMB dan izin reklamenya sudah muncul dan ada. Nanti akan kami koordinasikan ke dinas teknis terkait khususnya BPKPP bagaimana tindak lanjut mengenai reklame ini. Untuk Bogor sendiri Pak, Bogor ini akan dihilangi. Ini akan kita bongkar. Tadi saya terima kasih kepada Kasih Transit untuk berkoordinasi dengan